Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pusri Khotijah. Saya guru PPKN kalian. Kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman suku, agama, dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari judulnya sendiri ada beberapa kata: keberagaman, suku, agama, ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita bahas mengenai keberagaman. Keberagaman itu apa? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, keberagaman di Indonesia itu menunjukkan tingginya dan luhurnya budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata itu ditemukan dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. Itu pertama kali ya, di mana awalnya itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu dipecah menjadi dua kata, di mana Bhinneka Tunggal Ika dan Tanhana Dharma Mangrua. Itu. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu dipisahkan menjadi dua saat Garuda Pancasila tetap menjadi lambang negara bersama dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara. Sedangkan kata Tanhana Dharma Mangrua itu dijadikan sebagai semboyan Lemhamnas. Apa itu? Lembaga Ketahanan Nasional. Seperti yang kalian lihat ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36A, tertulis bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa sih Indonesia itu kok beragam suku, agama, dan lain sebagainya? Itu sebabnya apa? Nah, faktor-faktor keberagaman di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Sekarang coba kita lihat peta dunia ini. Indonesia berada di sini ya. Nah, letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Itu mengakibatkan wilayah Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi, lalu lintas perdagangannya itu tidak hanya membawa barang dagangan anak-anak, tetapi juga pengaruh kebudayaan yang mereka bawa dari negara asal ke negara Indonesia. Sehingga kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia itu mengakibatkan keberagaman atau kemajemukan ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, negara Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah.
Nah, karena letaknya yang saling berjauhan, itu dulu nenek moyang kita menetap di daerah yang terpisah-pisah sehingga mengembangkan kebudayaan mereka sendiri-sendiri. Nah, hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Biasanya kan contohnya kalau misal di Jawa Barat itu kan mereka manggilnya teteh, akang, kayak gitu bahasa Sundanya ya. Lalu kalau di daerah Jawa Timur itu biasanya mereka memanggilnya dengan sebutan rek. Nah, kayak gitu kan, cak, seperti itu ya. Jadi beda daerah, beda bahasa, itulah keragaman di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Seperti kalian ketahui, Indonesia itu kan kaya ya, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, dan lain sebagainya mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Nah, masyarakat di daerah pantai itu berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Bisa beda bentuk rumahnya, mata pencahariannya, makanan pokoknya, pakaiannya, keseniannya, dan lain sebagainya. Nah, itu karena disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda. Selanjutnya, karena keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa maksudnya? Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam atau intern maupun luar atau ekstern, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Seperti itu. Jadi, faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia itu ada 5 ya, Ibu ulangi lagi. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, nanti kita diskusikan di WhatsApp group. Seperti itu ya. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.